Halo, perkenalkan kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang forecasting, market knowledge, dan customer analysis. Sebelumnya, kami beranggotakan 3 orang, yaitu Ukasya Hanif, Petrus Wiratama, dan Indi Fadli Irawan. Forecasting atau perkiraan adalah kegiatan yang bertujuan untuk meramalkan atau memprediksi segala hal yang terkait dengan produksi, penawaran, permintaan, dan penggunaan teknologi dalam sebuah industri atau usaha. Fungsi forecasting. Fungsi perkiraan atau forecasting terlihat pada saat pengambilan keputusan. Keputusan yang baik adalah keputusan yang didasarkan atas pertimbangan apa yang akan terjadi pada waktu keputusan itu dilaksanakan. Tujuan forecasting. Menurut Heiser dan Render, perkiraan atau forecasting memiliki tujuan sebagai berikut. Pertama, mengkaji kebijakan perusahaan yang berlaku saat ini dan di masa lalu, serta melihat sejauh mana pengaruh di masa datang. 2. Perkiraan diperlukan karena adanya time lag atau delay antara saat suatu kebijakan perusahaan ditetapkan dengan saat implementasi. 3. Perkiraan merupakan dasar penyusun bisnis pada suatu perusahaan sehingga dapat meningkatkan efektivitas suatu rencana bisnis. Yang kedua ada marketing knowledge. Marketing knowledge adalah dasar dari kedisiplinan dalam menentukan arah bisnis. Apa yang akan ditargetkan oleh sebuah perusahaan. Tujuan dan fungsi marketing knowledge. Tujuannya adalah sebagai pendekatan yang terencana dan juga sistematis agar menjamin penerapan pengetahuan organisasi yang baik, sekaligus meningkatkan gagasan, inovasi, pemikiran, kompetensi, dan juga keahlian. Dengan begitu, organisasi bisa berjalan lebih terarah, efektif, dan efisien. Fungsi marketing knowledge yaitu yang pertama ada menciptakan pengambilan keputusan yang lebih tepat. Maksudnya, agar segala keputusan lebih dahulu dipertimbangkan berdasarkan pengalaman dan informasi yang ditinjau dari berbagai aspek penting. Sebagai contoh, knowledge sharing yang senantiasa mempelajari dinamika pasar dan sekaligus tuntutan yang dibutuhkan konsumen. Dengan begitu, menjadikan perusahaan selalu fokus hanya menjual sesuatu yang memang digemari dan diperlukan oleh konsumen atau target pasar. Kedua, ada meningkatkan layanan pada pelanggan. Memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan bukan hanya menjadi tanggung jawab customer service dan tenaga pemasaran saja, akan tetapi juga tugas bersama seluruh bagian organisasi tersebut. Dengan demikian, terjadi jalinan kerjasama yang baik antar divisi, sehingga tercipta kerja yang kuat yang tidak hanya memikirkan kepentingan sendiri saja. 3. Ada menambah jumlah jasa atau produk. Selain bisa meningkatkan jumlah jasa atau produk, juga bisa meningkatkan segala kompetensi untuk melakukan inovasi. Dengan begitu, segala produk atau jasa yang sesuai dengan harapan konsumen bisa tercipta dengan cepat. Pada umumnya, tanggung jawab untuk selalu berinovasi ada tugas bagian pengembangan dan penelitian saja. Akan tetapi, dengan penerapan manajemen pengetahuan, maka tidak hanya menjadi tugas dari bagian atau divisi itu saja, tapi menjadi tanggung jawab semua kelompok atau semua orang yang berada di dalam organisasi tersebut. Ada 3 jenis dari contoh marketing knowledge. Yang pertama adalah pengetahuan tentang karakteristik atau spesifikasi produk. Seorang konsumen akan melihat suatu produk berdasarkan kepada karakteristik atau spesifikasi produk tersebut. Unsur produk tersebut dipandang penting oleh konsumen dan akan dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Kedua, ada pengetahuan tentang manfaat produk. Jenis ini konsumen memilih mobil merek A karena mengetahui kegunaan mobilnya yang tersebut. Karena mobil A itu bisa mengangkut barang-barang kayak seperti contohnya mobil pick up. Customer analysis. Menurut Philip Kotler, kepuasan konsumen adalah
perasaan senang atau kecewa seseorang yang berasal dari perbandingan antara kesannya terhadap kinerja atau hasil suatu produk dan harapan-harapannya. Kinerja adalah persepsi konsumen terhadap apa yang ia terima setelah mengkonsumsi produk. Harapan adalah pikiran konsumen tentang apa yang akan diterimanya apabila ia mengkonsumsi produk. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang yang merupakan hasil evaluasi setelah membandingkan apa yang dirasakan dengan harapannya. Prinsip customer analysis diantaranya: A. Kepuasan konsumen adalah sesuatu yang penting. B. Memahami harapan konsumen. C. Memilih konsumen dengan tepat melalui strategi segmentasi. D. Mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen. E. Konsumen yang loyal adalah konsumen yang mau komplain. F. Memberi jaminan kepada konsumen. G. Mendengarkan suara konsumen. H. Karyawan adalah bagian terpenting dalam memuaskan konsumen. I. Kepemimpinan adalah teladan dalam kepuasan konsumen. Pengukuran customer analysis. Yang pertama, sistem keluhan dan saran organisasi yang berpusat pada pelanggan memberikan kesempatan yang luas bagi para pelanggannya untuk menyampaikan saran dan keluhan. Yang kedua, survei kepuasan pelanggan. Metode ini dapat dilakukan melalui pos, telepon, maupun wawancara pribadi. Survei kepuasan pelanggan dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, directly reported satisfaction, yaitu pengukuran dilakukan secara langsung melalui pertanyaan seperti contoh, ungkapan seberapa puas saudara terhadap pelayanan PT A pada skala berikut. Pilihannya, yang pertama, sangat tidak puas, netral, puas, dan sangat puas. Yang kedua, derived dissatisfaction. Pertanyaan yang diajukan menyangkut dua hal utama, yakni besarnya harapan pelanggan terhadap atribut tertentu dan besarnya kinerja yang mereka rasakan. Yang ketiga, host shopping. Metode ini melakukan dengan memperkerjakan beberapa orang untuk berperan sebagai pelanggan atau pembeli potensial produk perusahaan pesaing, lalu menyampaikan temuannya mengenai kekuatan dan kelemahan produk perusahaan pesaing. Selain itu, loss shopper juga dapat mengamati cara penanganan keluhan. Dan yang terakhir, loss customer analysis. Perusahaan menghubungi para pelanggannya yang telah berhenti membeli dan beralih pemasok. Studi kasus. Kentucky Fried Chicken atau yang biasa disebut KFC, salah satu restoran cepat saji yang hak eksklusif waralabanya dipegang oleh PT Fast Food Indonesia. KFC juga memenuhi selera konsumen dengan menu pilihan lain seperti nasi, perkedel, kentang goreng, serta menawarkan produk-produk baru seperti combo double, koloni yakiniku, dan yang lainnya juga. KFC menspesialisasikan perusahaannya pada menu ayam goreng dan memposisikan dirinya sebagai jagonya ayam dengan target pasar keluarga segala usia dan segmen pasar yang dibidik adalah anak-anak usia 6-15 tahun dan remaja 16-25 tahun. Strategi pemasaran KFC dengan memberikan inovasi baru pada setiap hal untuk kemajuan produknya itu ditunjukkan untuk memberikan kepuasan kepada konsumen. KFC memberikan bukti pada konsumen bahwa perusahaan fast food ini tidak akan tergeser oleh beberapa perusahaan makanan cepat saji lainnya. KFC, industri musik untuk bekerja sama sehingga melalui musik KFC bisa berpromosi baik untuk kalangan remaja maupun dewasa. Dalam hal promosi ini, KFC memberikan hadiah kepada konsumen
dengan beberapa CD musik yang telah dibuat dari kerjasama tersebut. KFC juga memanfaatkan media televisi radio untuk mempromosikan produk mereka dengan cara memasang iklan. Tentu dengan dilakukan strategi pemasaran tersebut sangat berdampak positif terhadap perusahaan KFC. Di antaranya, semakin banyaknya konsumen yang membeli, semakin setianya konsumen-konsumen yang sebelumnya sudah percaya akan cita rasa produk KFC, dan tentunya hal itu membuat omset KFC pun meningkat. Yang selanjutnya, pembahasan mengenai market knowledge, yaitu market knowledge KFC, yaitu selalu menyempurnakan cita rasanya setiap saat untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan atau konsumennya. Cita rasa yang selalu disempurnakan tersebut merupakan inovasi untuk tetap menjadi yang terdepan dari jajaran makanan cepat saji. Inovasi yang disempurnakan ini mampu menciptakan kreasi menu baru yang beragam dengan tidak melupakan ciri khas dari KFC. Yang ketiga yaitu pembahasan tentang customer analysis KFC. Dalam setiap outletnya selalu memberikan berbagai fasilitas yang lengkap kepada konsumen yang datang. Strategi pemasaran KFC ini merupakan pendukung untuk memberikan kepuasan pada pelanggan yang lengkap, di antaranya tersedianya layanan internet gratis. Dengan pemberian fasilitas yang lengkap pada setiap outlet counternya, maka konsumen akan semakin tertarik dan betah berlama-lama. Dalam industri fast food, KFC mempunyai perusahaan pesaing yang menawarkan produk sejenis. Contoh beberapa perusahaan tersebut antara lain McDonald atau yang biasa disebut McD, AW, dan Burger King dan masih banyak yang lainnya. Perusahaan-perusahaan tersebut menawarkan produk yang sama dengan KFC dan menjadi perusahaan pesaing dengan kelebihan, kekurangan, dan cita rasa tersendiri. Kesimpulan dari tiga pembahasan studi kasus tersebut yaitu dalam memasarkan produknya, KFC sudah cukup baik. KFC terus melakukan inovasi dalam melakukan pemasaran sehingga produknya cepat dikenal bagi para konsumennya. Sampai saat ini KFC tetap menjadi pilihan masyarakat dalam memilih makanan cepat saji dimanapun mereka berada, sekalipun mereka berada di rumah karena mereka dapat memesan menu KFC untuk diantar ke rumah. Akan tetapi, perusahaan pesaing seperti McD atau McDonald, AW, dan Burger King ataupun yang lainnya akan tetap berinovasi dan ingin memikat pelanggan KFC dengan promosi atau menciptakan aneka jenis produk dan menjadi tantangan tersendiri untuk KFC. Solusi menurut kelompok kami, strategi bisnis yang dilakukan dan dipraktekkan oleh KFC sudah bagus. Dengan menargetkan produk ke semua khalayak dan juga mempermudah pemesanan dengan cara pemesanan driver online, akan tetapi lebih baik lagi perbanyak inovasi promosi yang lebih menarik lagi untuk semua umur atau warga yang ada di Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Thank you for watching. Bila ada kesalahan ataupun kurang jelas dari pembicara kelompok kami, mohon dimaafkan ya. Bye-bye, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.